Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 4, yaitu emosi dan suasana hati. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud emosi dan suasana hati. Terdapat istilah penting dalam topik ini. Yang pertama yaitu afeksi, yang kedua emosi, yang ketiga suasana hati. Yang pertama afeksi. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Yang kedua yaitu emosi. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga suasana hati. Suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibanding emosi yang sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Selanjutnya emosi. Emosi adalah reaksi pada seseorang. Seperti kita melihat seorang teman di tempat kerja, mungkin membuat Anda merasa gembira atau suatu peristiwa. Selanjutnya suasana hati. Suasana hati biasanya tidak diarahkan pada orang atau peristiwa. Selanjutnya emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat Anda kehilangan fokus pada peristiwa atau objek yang memulai perasaan itu. Suasana hati baik atau buruk dapat membuat Anda lebih emosional dalam respon sebuah peristiwa. Afeksi adalah istilah luas yang mencakup emosi dan suasana hati. Kali ini kita akan membahas bagian yang sangat berkesinambungan antara afeksi, emosi, dan suasana hati. Yang pertama yaitu afeksi. Afeksi didefinisikan sebagai kisaran luas dari perasaan yang dialami seseorang. Afeksi dapat dialami dalam bentuk emosi atau suasana hati. Yang kedua, emosi. Emosi disebabkan oleh peristiwa yang spesifik. Kalau suasana hati, penyebabnya sering kali umum dan tidak jelas. Selanjutnya, kalau emosi sangat singkat durasinya. Kalau suasana hati bertahan lebih lama dari emosi, yaitu berjam-jam atau berhari-hari. Yang selanjutnya emosi dasar. Psikolog mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah, tetapi mereka menemukan bahwa proses itu sangat sulit. Karena salah satu permasalahannya, beberapa emosi terlalu kompleks untuk dengan mudah direpresentasikan oleh wajah kita. Budaya juga memiliki norma yang mengatur ekspresi emosional. Jadi cara kita mengalami sebuah emosi tidak selalu sama. Orang-orang di Amerika Serikat dan Timur Tengah mengenali senyum sebagai tanda kebahagiaan. Tetapi di Timur Tengah, sebuah senyuman dapat diartikan sebagai tanda ketertarikan seksual. Yang selanjutnya adalah suasana hati dasar atau afeksi positif dan negatif. Afeksi positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti semangat, kewaspadaan, dan sangat gembira pada ujung paling tinggi, dan kepuasan, ketenangan, dan kedamaian pada ujung paling rendah. Selanjutnya, afeksi negatif adalah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, dan kecemasan pada akhir tinggi dan kebosanan, depresi, dan kelesuan pada akhir rendah. Yang ini adalah bagian afeksi negatif dan afeksi positif. Kita bisa lihat di afeksi negatif. Semakin tinggi afeksi negatif, maka suasana hati seseorang akan semakin tegang. Jika afeksi negatif rendah pada seseorang, suasana hati seseorang akan semakin lesu. Selanjutnya afeksi positif. Jika afeksi positif semakin tinggi, maka suasana hati seseorang akan waspada. Sebaliknya, jika afeksi positif semakin rendah, maka suasana hati seseorang semakin tenang. Yang selanjutnya yaitu fungsi emosi. Yang pertama, emosi penting dalam penalaran rasional. Emosi memberikan informasi mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Kunci dari keputusan yang baik adalah dengan mempergunakan pikiran dan perasaan dalam keputusan-keputusan kita. Yang kedua, emosi menyebabkan kita bersikap etis. Dalam pekerjaan dan kehidupan, penilaian moral kita lebih banyak berkaitan dengan emosi dibandingkan kognisi. Tetapi kita cenderung berpikir sebaliknya, khususnya saat penilaian-penilaian itu dibagikan oleh rekan-rekan anggota kelompok kita.
Selanjutnya, sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama, kepribadian. Kebanyakan orang telah membangun kecenderungan untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih sering daripada orang lain. Yang kedua, waktu dalam hari. Orang-orang beragam dalam suasana hatinya berdasarkan waktu dalam hari. Fluktuasi harian dalam suasana hati cenderung mengikuti pola yang sama di kebanyakan negara. Yang ketiga, hari dalam minggu. Untuk afeksi negatif, Senin adalah afeksi negatif tertinggi di kebanyakan budaya. Meskipun demikian di banyak negara, afeksi negatif lebih rendah pada hari Jumat dan Sabtu dibandingkan pada hari Minggu. Yang keempat, cuaca. Orang-orang cenderung beranggapan bahwa cuaca yang baik meningkatkan suasana hati mereka. Yang kelima, stres. Menumpuknya level stres dapat memperburuk suasana hati kita dan kita lebih mengalami emosi-emosi negatif. Yang keenam, aktivitas sosial. Aktivitas sosial meningkatkan suasana hati positif dan memiliki efek yang kecil pada suasana hati negatif. Yang ketujuh, tidur. Tidur yang buruk juga merusak kepuasan kerja karena orang merasa lelah, terganggu, dan kurang awas. Yang kedelapan, olahraga. Riset menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif orang. Yang kesembilan, umur. Periode suasana hati positif yang tinggi bertahan lebih lama bagi individu berumur dan suasana hati buruk menghilang lebih cepat. Dan yang ke-10, jenis kelamin. Orang-orang juga cenderung mengaitkan emosi pria dan wanita dalam cara yang mungkin berdasarkan stereotip dan atas bagaimana reaksi emosi umumnya. Emosi bekerja. Emosi bekerja, sebuah situasi di mana seseorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Konsep emosi. Konsep emosi pekerja muncul dari studi atas pekerjaan jasa. Misal, pramugari agar terlihat cerah, pemimpin upacara pemakaman terlihat sedih, dan dokter terlihat netral emosinya. Tantangan sebenarnya muncul saat pekerja harus menampilkan suatu emosi saat sebenarnya merasakan yang lain, atau disebut dengan disonasi emosi, yaitu inkonsistensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang mereka tampilkan. Pertama, dalam hal pekerjaan, akan sangat membantu Anda jika dapat memisahkan antara emosi yang dirasakan dan yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan atau emosi aktual individu. Contohnya seperti ketika kita mempunyai masalah, kita hanya bisa terdiam dan menahan di dalam hati saja. Emosi yang ditampilkan, emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Emosi ini tidak muncul begitu saja, namun dipelajari. Menampilkan emosi-emosi palsu membutuhkan kita untuk meredam yang sebenarnya. Acting permukaan, menyembunyikan perasaan di dalamnya dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respons atas peraturan. Acting mendalam, mencoba untuk memodifikasi perasaan dalam diri yang sebenarnya berdasarkan aturan. Teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif adalah sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada bagian pekerja yang kemudian memengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja. Orang-orang dengan skor stabilitas emosional rendah lebih mungkin bereaksi kuat pada peristiwa negatif. Respon emosional kita pada suatu peristiwa dapat berubah tergantung suasana hati. Terakhir, emosi memengaruhi sejumlah variabel kinerja dan kepuasan, seperti perilaku kewargaan organisasi, komitmen organisasi, tingkat usaha, niat untuk keluar, dan penyimpangan di tempat kerja. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya. Ujian teori peristiwa afektif menyatakan hal berikut. 1. Satu episode emosi sebenarnya merupakan serangkaian pengalaman-pengalaman emosional yang didorong muncul oleh suatu peristiwa tunggal dan mengandung elemen-elemen emosi serta siklus suasana hati. Yang kedua,
Emosi saat ini mempengaruhi kepuasan kerja pada saat berlangsung, bersama dengan riwayat emosi yang mengelilingi peristiwa itu. 3. Oleh karena suasana hati dan emosi berfluktuasi sepanjang waktu, efeknya pada kinerja juga berfluktuasi. Yang keempat, perilaku yang digerakkan emosi umumnya pendek dalam durasi dan variabilitas tinggi. Yang kelima, oleh karena emosi, bahkan yang positif, cenderung tidak cocok dengan perilaku yang disyaratkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Mereka biasanya memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja. Selanjutnya, kesimpulannya, AET menawarkan 2 pesan penting. 1. Emosi memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana peristiwa yang menjengkelkan dan menyenangkan di tempat kerja mempengaruhi kinerja pekerja serta kepuasannya. Yang kedua, pekerja dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya. Walaupun mereka tampaknya sepele, tapi mereka akan terakumulasi. Next, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk 1. Menilai emosi dalam diri dan orang lain. Yang kedua, memahami makna emosi-emosi ini. Yang ketiga, mengatur emosi seseorang secara teratur. Beberapa studi menyatakan kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam kinerja. Studi lain melihat kesuksesan dan kegagalan 11 presiden Amerika Serikat, dari Franklin Roosevelt sampai Bill Clinton, dan mengevaluasi mereka dalam 6 kualitas, yaitu komunikasi, organisasi, keahlian politis, visi, gaya kognitif, dan kecerdasan emosional. Kualitas utama yang membedakan yang sukses atau seperti Roosevelt, Kennedy, dan Reagan dari yang tidak sukses seperti Johnson, Carter, dan Nixon adalah kecerdasan emosional. Tampilan 4.3, sebuah model alur dari kecerdasan emosional, yaitu kehati-hatian, terus sampingnya adalah menilai emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Yang kedua itu kognitif, sampingnya itu memahami makna emosi. Yang ketiga stabilitas emosional, yang sampingnya itu mengatur emosi. Jadi yang di sampingnya itu turun menurun di bawah itu. Next slide-nya, kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. Para penelitian kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. 2. Kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Pengaturan emosi. Pendapat ulama di balik pengaturan emosi adalah untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang Anda rasakan. Riset menyatakan bahwa kemampuan manajemen emosi adalah alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerjaan dan perilaku kewarganegaraan organisasi atau organizational citizenship behavior. Para peneliti dari pengaturan emosi sering mempelajari strategi yang mungkin digunakan orang untuk mengubah emosinya. Salah satu strategi yang telah kita diskusikan dalam bab ini adalah acting permukaan, atau secara harfiah berpura-pura dengan wajah sebagai respon yang pantas atau atas situasi tertentu. Untuk slide selanjutnya, meskipun begitu, riset menyatakan ada sisi buruk dari mencoba mengubah perasaan Anda. Mengubah emosi Anda membutuhkan usaha, dan seperti yang kita catat saat mendiskusikan tenaga emosional, usaha ini bisa melelahkan. Kadang-kadang mencoba untuk mengubah emosi sebenarnya membuat emosi itu lebih kuat. Oleh karena itu, saat ada banyak harapan dalam teknik-teknik pengaturan emosi, jalan terbaik menuju tempat
kerja yang positif adalah merekrut individu-individu berpikiran positif dan melatih pemimpin mengelola suasana hati, sikap, dan kinerja mereka. Pemimpin terbaik mengelola emosi sebanyak mereka mengelola tugas dan aktivitas. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Dalam bagian ini, kita menilai bagaimana pemahaman emosi dalam suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan memperkirakan proses seleksi. Yang pertama itu seleksi. Pemberi kerja seharusnya mempertimbangkannya sebagai sebuah faktor dalam merekrut pekerja, khususnya untuk pekerja yang menuntut tingkat interaksi sosial yang tinggi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Para peneliti perilaku organisasi semakin menemukan bahwa suasana hati dan emosi memiliki efek penting terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya, kreativitas. Tampaknya orang yang mengalami suasana hati atau emosi positif lebih fleksibel dan terbuka dalam pikirannya, yang dapat menjelaskan mengapa mereka lebih kreatif. Motivasi. Seseorang dalam suasana hati baik didapati lebih membantu terhadap rekan kerjanya dan juga merasa lebih baik tentang diri mereka. Selanjutnya, untuk kepemimpinan yang efektif bergantung pada daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesannya. Negosiasi. Amarah seharusnya digunakan secara selektif dalam negosiasi. Negosiator yang marah yang memiliki informasi atau kekuatan yang kurang dibandingkan lawannya memiliki hasil yang lebih buruk secara signifikan. Selanjutnya, layanan pelanggan. Status emosional pekerja mempengaruhi layanan pelanggan yang mempengaruhi tingkat bisnis, pengulangan, dan kepuasan pelanggan. Sikap kerja. Beberapa studi telah menunjukkan orang-orang yang memiliki hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana hati lebih baik di rumah malam itu. Dengan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, perilaku menyimpang. Orang yang sedang dalam emosi negatif lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang jangka pendek di tempat kerja, seperti bergosip atau mencari-cari di internet. Keselamatan dan cedera. Individu dalam suasana hati buruk cenderung lebih cemas, yang dapat membuat mereka kurang dapat menyesuaikan diri dengan potensi bahaya. Untuk selanjutnya, bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati? Manajer dapat menggunakan humor dan memberikan mereka hadiah, apresiasi kecil untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Ketika pemimpin itu sendiri dalam suasana hati baik, anggota kelompok lebih positif. Hasilnya mereka bekerja sama dengan lebih baik. Memilih anggota tim yang positif dapat memiliki efek yang menular karena suasana hati positif mengalir dari satu anggota ke anggota yang lain. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.